sambutan yang selanjutnya, sambutan dari perwakilan dari alumni dan alumnus Pondok Pesantren Madinah kepada Ustaz Dr. Fathul Ulum LCMA. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-muhtaram sahibul fadilah Mudir Ma'had Al-Asri Al-Madinah Al-Ustaz Dr. Al-Haj Muhammad Yamin hafizahullah ta'ala, Al-Muhtaram Sahibul Fadilah Mudir Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah Al-Ma'had Al-Asri Al-Madinah Al-Ustaz Muhammad Qaribun MPD hafizahullah ta'ala, Al-Muhtaramun Ashabul Fadilah جميع الأساتذة سواء كانوا الأساتذة القدماء الأولون واللاحقون حفظهم الله تعالى، وجميع أصدقائي وأحبابي خريجي المعهد وغير خريجين كمثل أنا الأحباء. Alhamdulillah, yang segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang sehingga kita bisa menghadiri undangan pertemuan al-liqa al-usari, pertemuan keluarga besar. Iya, kumpul keluarga ya, kumpul keluarga Pondok Pesantren Modern Madinah. Yang mudah-mudahan kegiatan ini bisa mendatangkan keberkahan, kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Amin. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita berharap semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan dan kesyukuran bagi saya pribadi diundang dan dapat menghadiri kegiatan yang penuh dengan keberkahan ini, sekaligus suatu kehormatan bagi saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata atau berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman sebagai orang yang pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Modern Madinah. Dan berdirinya saya di sini, mohon maaf sekali, bukan untuk memberikan kuliah atau menggurui, hanya sedikit berbagi pengalaman ya, perjalanan yang saya tempuh atau saya alami setelah saya keluar dari Pondok Pesantren Madinah ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fathul Ulum dan saya angkatan 1995, dulu kelas eksperimen ya. Jadi kelas eksperimen itu adalah kelas yang masuk setelah SMP atau setelah SMA. Saya masuk 95 dan ya menyelesaikan diri tahun 97, jadi hanya 2 tahun ya. Jadi kelas eksperimen itu setiap kelasnya hanya setengah tahun. Jadi kelas 1-nya setengah tahun, kelas 2-nya setengah tahun, kelas 3 setengah tahun, begitu kelas 4 Allahu a'lam sudah selesai ujian atau belum ujian, entah apa yang membisiki saya sehingga keinginan kuat untuk meninggalkan ma'had ini. Sebenarnya saya menyesal, tapi qadarullah wa masya'a fa'al ya.
Jadi saya sempat mengenyam dan mengambil banyak sekali ilmu dan manfaat di pesantren ini kurang lebih 2 tahun, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para asatidzah yang dulu telah memberikan ilmunya kepada saya, telah membimbing saya pada saat itu, sehingga dengan modal yang saya dapatkan itulah menjadikan modal yang sangat besar untuk saya melanjutkan pendidikan hingga saat ini. Penyampaian saya pada pagi hari ini saya beri tema idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Ini adalah mahfuzat yang mungkin semuanya kita sudah menghafalnya. Dulu kalau tidak salah yang mengajari saya itu Ustazah Ramlah atau Ustazah Nafsiyah, ya, yang mengajar mahfuzat idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Ya, apabila keinginan itu kuat, keinginannya itu benar, maka jalannya itu akan jelas. Ya. Dan ini bukan hanya sekedar mahfuzat yang dihafalkan saja kemudian kita mengerti artinya, akan tapi kalau kita yakini ini memang kenyataannya seperti itu. Ketika kita memiliki keinginan kuat untuk meraih suatu cita-cita, untuk meraih suatu harapan, atau untuk meraih suatu keinginan, ketika keinginan kita itu kuat, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan jalan yang terang benderang di hadapan kita. Dan inilah yang selalu saya pegang di dalam kehidupan saya hingga saat ini. Ya, idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Dan ini juga yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Wa idza azamta, apabila engkau memiliki keinginan kuat. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menggunakan kata azama. Ini yang berbeda dengan azam, itu artinya adalah keinginan kuat. Beda dengan ham, atau beda dengan aroda atau iroda. Kalau ham menurut ahli bahasa artinya adalah bidayatul iradah, permulaan dari suatu keinginan, itu namanya ham. Kemudian di atasnya lagi iradah, di atasnya lagi azmun, keinginan kuat. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza azamta, apabila engkau memiliki keinginan yang kuat, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah, berusahalah, kemudian serahkan semuanya kepada Allah. Yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan yang terang benderang di hadapan kita. Sedikit cerita, karena memang temanya adalah idza sadaqal azmu wa dhahas sabil, ya. Apabila kita memiliki keinginan kuat, maka jalannya itu akan terang benderang insyaallah. Ini saya ingin hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman setelah saya meninggalkan Pondok Pesantren Madinah tahun 97. Kemudian saya pergi ke pesantren lain, yaitu di Pasir Sakti Darul Hikmah milik Pak Kiai Mastur, ya. Di situ 1 tahun. Setelah 1 tahun, saya berpikir perlu untuk memiliki ijazah aliyah. Akhirnya saya ikut ujian persamaan. Waktu itu bersama dengan Ustazah Ramlah. Mudah-mudahan Ustazah Ramlah ada di sini. Iya, itu teman seangkatan saya, ya, di aliyah. Tapi kalau di Madinah beliau ustazah saya, ya. Seingat saya beliau mengajarkan fikih, bagaimana toharoh. Ini masya Allah. Sampai sekarang ini, ya, praktek wudhu yang beliau ajarkan dulu, alhamdulillah. Ini sampai sekarang masih dipraktekkan di dalam wudhu, ya. Setelah aliyah, baru perjalanan dimulai, ya. Jadi petualangan menuntut ilmu ini baru terasa setelah saya selesai mendapatkan ijazah aliyah. Selesai mendapatkan ijazah aliyah, saya bingung mau kemana. Pingin kuliah, nggak ada biaya, ya. Karena terus terang saya berasal dari Pulau Meranti. Mungkin Ustaz dan Ustazah semua tahu Pulau Meranti, ya. Pulau Meranti ini desa terpencil di sebelah sana. Jadi kalau kita dari Karyatari mau ke Pulau Meranti, itu jalannya itu luar biasa, ya. Jalannya itu ya mirip-mirip lah, ya. Jadi mirip-mirip. Jadi banyak sekali lubang-lubang. Dari Waimili juga seperti itu kalau mau ke Pulau Meranti. Jadi seolah-olah daerah yang memang terpencil dan agak tertinggal jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Saya berasal dari Pulau Meranti. Jadi kalau misalnya Ustaz dan Ustazah lewat di lapangan, di samping SD yaitu ada rumah, yaitu adalah rumah saya dan rumah kedua orang tua saya, ya. Saya dari Pulau Meranti, ya, yang saat itu ketika setelah mendapatkan ijazah aliyah bingung mau kemana. Mau kuliah tidak ada biaya, ya. Mau pergi kemana-mana juga tidak ada tujuan. Pernah, ya, minta bimbingan Ustaz Joni pada saat itu untuk masuk Libya, ikut daurahnya Ustaz Joni. Qadarullah tidak diterima di Libya.
Akhirnya setelah itu balik lagi ke Pulau Meranti. Setelah lama di Pulau Meranti, saya berpikir saya tidak bisa lama-lama di Pulau Meranti, karena memang lingkungannya bukan lingkungan. Saya tetap ingin melanjutkan pendidikan, cuman bingung mau kemana. Melihat kondisi Pulau Meranti yang mana pendidikan masih rendah, kesadaran terhadap pendidikan masih sangat rendah. Pikiran saya pada saat itu bagaimana saya bisa keluar dari Pulau Meranti, ya, nekat dimanapun, entah itu tujuannya kemana, yang penting saya ingin keluar dari Pulau Meranti. Tapi pada saat itu tidak punya bekal. Akhirnya saya berpikir untuk mencari biaya, ya, untuk mencari biaya untuk melanjutkan atau untuk merantau lah ke Jakarta atau kemana. Apa yang saya lakukan? Bermodal pelajaran kaligrafi yang saya dapatkan di pesantren. Saya tidak ingat dulu siapa yang Ustadz kaligrafi, ya, Ustadz Syekhu atau Ustadz Joni mengajarkan kaligrafi, ya. Jadi saya berpikir dengan adik saya, dulu adik saya namanya Dewi Rosida. Dewi Rosida dia juga pernah sampai kelas 3 di mungkin ada angkatannya, ya, Dewi Rosida. Waktu itu dia masih SD. Itu setiap sore saya naik sepeda. Dewi Rosida sampai saya bonceng di belakang, kita jualan kaligrafi. Jadi waktu itu masih viral itu, ada poster pemandangan, kemudian di situ ditulis dengan spidol besar nama, kemudian tempat tanggal lahir. Biasanya anak-anak kecil itu dibikinkan seperti itu, ya. Jadi pemandangan, poster, kemudian ditulis dengan kaligrafi, kemudian ada nama, tempat tanggal lahir. Saya keliling dari rumah ke rumah dengan adik saya, ya, itu di Pulau Meranti. Ketika bekal sudah tercukupi, kemudian saya pergi ke Jakarta. Di Jakarta juga pada saat itu belum ada tujuan mau kemana. Akhirnya saya ke Pulau Gadung. Di Pulau Gadung saya tinggal di masjid. Di situ pernah kerja jadi kuli bangunan, pernah jadi kurir, pernah jadi pekerjaan apapun untuk menyambung hidup pernah saya jalani di Jakarta. Ya. Itu dari tahun 2018, dari tahun 2009 sampai akhirnya tahun 2004. Ya. Jadi tahun 2004. Dari tahun 2009 sampai 2004 ini benar-benar perjuangan, ya, benar-benar perjuangan. Kalau ada kesempatan saya belajar bahasa Arab di Bogor, pernah ke Jogja, pernah ke Bandung. Pokoknya liku-liku sekali perjalanan yang saya hadapi pada saat itu. Ketika tahun 2004 atau tepatnya 2003 dan sebelumnya tahun 2020 saya masuk pesantren, ya, di Bogor, namanya Akademi Dakwah Islam. Ini gratis dan dibiayai oleh Saudi Arabia. Akan tapi setelah 1 tahun terjadi WTC, peristiwa WTC. Ya, ada bom gedung WTC di Amerika itu dihancurkan, sehingga seluruh bantuan dana dari Timur Tengah itu tidak bisa masuk ke Indonesia. Sangat sulit sekali masuk di Indonesia. Yang itu berdampak di pesantren tempat saya yang memang mengandalkan bantuan dari Saudi. Akhirnya pesantren itu dibubarkan, ya. Akhirnya kita diberikan ijazah atau surat keterangan untuk, ya, sebagai bukti bahwa kita telah menyelesaikan pendidikan di pesantren tersebut. Kemudian setelah itu saya baru mendaftar, ada peluang untuk beasiswa ke Sudan, ya. Jadi Sudan ini adalah satu negara Islam di Afrika, di Sudan. Saya ikut tes, kemudian setelah 1 tahun alhamdulillah muncul pengumuman dan saya termasuk yang diterima di universitas atau International University of Africa di Sudan. Saya ingin sedikit berbagi bagaimana perjuangan untuk pergi ke Sudan, ya, yang artinya ketika kita memiliki keinginan, walaupun seolah-olah kita melihat di depan kita ini banyak sekali rintangan, kita seolah-olah tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Ketika kita bertawakal kepada Allah dan kita berusaha, yakin Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya. Jadi ketika saya terima di Sudan, pada saat itu Kementerian Agama menelpon saya dan mengatakan suruh membuat paspor, menyediakan uang $700 untuk beli tiket dan uang 2 juta untuk 1 bulan pertama di Sudan. Pada saat itu saya di Bandung, ya, masih merantau, tidak ada keluarga di situ, bingung, ya.
Akhirnya saya awalnya saya tidak berniat untuk mengambil beasiswa tersebut. Tapi semakin lama perasaan keinginan untuk berusaha itu muncul kembali. Akhirnya saya menelpon beberapa ustadz, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah mempertemukan dengan seseorang yang siap untuk menanggung semua yang dibutuhkan untuk keberangkatan di Sudan, ya. Dan singkat cerita, ya, walaupun di situ banyak sekali liku-likunya ketika mendapatkan paspor dan lain sebagainya, ya. Jadi karena jauh dari Bandung ke Lampung, pada saat itu saya juga belum punya KTP, jadi untuk mendapatkan paspor itu harus 3 hari 3 malam sampai tidak tidur dari Bandung ke Jakarta. Di Jakarta ditolak untuk bikin paspor, akhirnya pulang ke Lampung, ya. Kemudian di Lampung jam 3 malam saya ngetuk ke rumah kepala desa untuk dibuatkan KTP, ya. Jam 3 malam, ya, saya ketuk kepala desa minta dibuatkan KTP, dan pada saat itu kepala desa Pelindung Jaya tidak punya mesin ketik. Akhirnya saya disuruh untuk pergi ke kepala sekolah jam 3 malam. Saya ketuk kepala sekolah SMA Muhammadiyah Waimili, ya. Akhirnya alhamdulillah beliau pun bukakan pintu dan kasih pinjam mesin ketiknya. Jadi malam-malam diketikkan untuk buat KTP sementara, ditandatangani Pak Lurah, distempel. Akhirnya malam itu juga saya pergi ke Jakarta. Keesokan harinya paspor jadi. Ketika paspor jadi, karena memang sudah 3 malam tidak tidur, ketika cek kesehatan, qadarullah dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan. Padahal orang di Bandung sudah dipamiti, orang di Pulau Meranti sudah dipamiti, semua orang dikenal sudah dipamiti. Tiba-tiba tidak bisa berangkat ke Sudan. Seolah-olah dunia itu sempit, ya. Mau pergi kemana? Mau pulang kampung sudah pamitan, mau pulang lagi ke Bandung sudah pamitan, ya. Alhamdulillah setelah itu Allah memberikan juga kemudahan, ya. Saya hubungi orang yang sebagai donatur tersebut yang memberikan uang $700 tadi. Akhirnya beliau pun mempersilahkan untuk datang kembali ke Bandung, dan selama 3 bulan itu diberikan pengobatan. Jadi setiap pekan saya harus kontrol ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Setelah 3 bulan saya menghubungi kembali Kementerian Agama, dan alhamdulillah pada saat itu bisa berangkat ke Sudan. Dan di dalam perjalanan ke Sudan ini pun juga ada kenangan, karena pada saat itu ya wajar, ini dari kampung, belum pernah yang namanya melihat pesawat, belum pernah naik pesawat, belum pernah pergi ke bandara, apalagi ke luar negeri. Jadi bayangan takut tersesat, ya, takut nanti tersesat pergi ke Amerika atau ke Eropa atau kemana. Jadi bayangan itu macam-macam. Akan tetapi yang ada di benak saya pada saat itu, begitu saya sampai bandara, saya akan cari orang yang berkulit hitam, ya, itu yang ada di benak saya, karena saya yakin kalau orang berkulit hitam dan bisa bahasa Arab, itu insya Allah tahu tentang Sudan. Akhirnya benar, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan. Ketika saya sampai bandara, saya melihat ada rombongan, ada satu ibu-ibu dengan anak kecil, dengan 2 orang laki-laki, sementara ada di bandara. Akhirnya dengan percaya diri saya dekatin, saya ngobrol, ternyata bisa bahasa Arab. Kemudian setelah bertanya-tanya, ternyata mereka juga mau pergi ke Sudan. Jadi alhamdulillah saya bareng dengan mereka, dan di hari-hari pertama di Sudan saya tinggal di rumahnya, kemudian baru diantarkan untuk ke kampus International University of Africa. Dan ketika di Sudan saya menempuh pendidikan selama 6 tahun. 4 tahun itu selama S1 dengan konsentrasi syariah hukum Islam dari tahun 2004 sampai 2008. Kemudian di awal-awal keberadaan di Sudan, saya merasa kurang puas, ya, dengan sistem pendidikan di kampus pada saat itu. Karena sistem yang ada di kampus itu tidak seperti di bayangan kita, atau tidak seperti yang dipraktekkan misalnya di Pondok Madinah, masuk jam 7 kemudian terus belajar sampai jam 12. Ini tidak. Jadi sistem pendidikan di Sudan pada saat itu sistem pendidikan SKS. Jadi kadang satu hari kita belajar 1 mata kuliah, satu hari hanya 2 mata kuliah. Jadi ada rasa tidak puas. Akhirnya saya mencari kampus yang kedua. Jadi dalam satu waktu saya kuliah di 2 kampus, ya. Ini saking inginnya untuk belajar pada saat itu. Dan alhamdulillah dua-duanya bisa terselesaikan tahun 2008. Kemudian setelah itu saya melanjutkan S2.
Karena memang pada saat itu ada aturan di kampus, mahasiswa yang selesai dengan mumtaz itu mendapatkan beasiswa S2. Dan alhamdulillah di angkatan saya pada saat itu ada 2 yang mumtaz, yang satu mahasiswa dari Nigeria, kemudian yang kedua saya pada saat itu alhamdulillah mendapatkan beasiswa S2 dengan konsentrasi syariah hukum Islam. Akan tetapi beasiswanya itu hanya kuliah gratis, makan gratis, tempat tinggal gratis, tidak ada duitnya. Sementara kita kalau S2 itu butuh untuk beli buku, untuk beli pena, ya untuk keperluan ini dan itu. Akhirnya di kampus sebelah, ya ini ada juga tawaran beasiswa, tapi konsentrasinya adalah pendidikan bahasa Arab untuk non Arab. Ya, padahal niat saya di awal di situ bukan untuk ilmunya, tapi untuk dapat duitnya. Jadi di kampus sebelah itu, ini niatnya tidak baik memang pada saat itu. Ya. Jadi di kampus sebelah itu setiap bulan kita dapat 100 dolar. Ya. Jadi setiap bulan mahasiswa yang dapat beasiswa itu dapat 100 dolar. Alhamdulillah saya mendaftar di kampus yang kedua dan dengan izin Allah juga mendapatkan beasiswa di situ dan setiap bulannya dapat 100 dolar. Tapi di kampus yang kedua ini sebenarnya niatnya hanya untuk dapat duit, ya supaya dapat duit 100 dolar per bulan. Setelah berjalan beberapa bulan, saya pun berpikir pada saat itu juga banyak ujian. Ketika menjelang ujian tesis, ini ada ujian, ya orang tua sakit keras, ya bapak sakit keras. Kemudian di detik-detik ujian tesis, ini qadarullah Allah Subhanahu Wa Taala memanggil bapak, ya jadi bapak meninggal dunia. Pada saat itu juga sempat goyah karena antara ingin lanjut dan ingin pulang ke Indonesia, akan tapi wasiat dari bapak apapun yang terjadi selesaikan kuliah dan jangan kembali ke Indonesia sebelum selesai. Dan alhamdulillah tahun 2010 saya menyelesaikan salah satu dari 2 kampus tersebut, yaitu di pendidikan bahasa Arab untuk non Arab. Kemudian setelah 6 tahun saya pulang ke Indonesia. Kemudian dengan banyak tawaran ketika pulang ke Indonesia, akhirnya Allah mencondongkan hati saya untuk pergi ke Makassar. Dan di Makassar dari tahun 2010 sampai 2015 saya mengajar menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah. Kemudian di tahun 2014 saya mendapatkan beasiswa untuk S3 dengan konsentrasi syariah hukum Islam. Nah ini oleh karenanya kalau misalnya yang berteman di WA dengan saya, itu dari dulu status saya itu tidak pernah berubah. Al khairu makhtarahullah. Yang terbaik itulah pilihan Allah. Ya, ini status saya dari dulu itu nggak pernah berubah karena memang itulah yang terjadi di dalam kehidupan saya. Saya sebenarnya dari segi keilmuan saya lebih condong kepada syariah hukum Islam dari segi keilmuan, tapi ternyata saya selalu mentok di pendidikan bahasa Arab. Saya sebenarnya tidak ingin menjadi dosen bahasa Arab. Ya, ketika S2 saya mengambil beasiswa pertama saya syariah hukum Islam. Ya, kemudian yang kedua pendidikan bahasa Arab, tapi tujuannya hanya untuk dapat duit, ya. Karena saya memang tidak ingin jadi dosen bahasa Arab. Kemudian di S3 juga seperti itu. 2014, ya, saya dapat beasiswa di Syariah Hukum Islam dari Kementerian Agama di UIN Alauddin Makassar, konsentrasi Syariah Hukum Islam. Setelah berjalan 1 semester, ada tawaran untuk menjadi dosen di Universitas Negeri Makassar, untuk menjadi PNS dosen. Yang dibutuhkan adalah S2 pendidikan bahasa Arab. Akhirnya saya mendaftar dan alhamdulillah keterima yang menjadi dosen di Universitas Negeri Makassar. Mau tidak mau S3 saya harus berpindah. Yang tadinya syariah hukum Islam berpindah ke pendidikan bahasa Arab. Padahal yang saya inginkan itu adalah syariah hukum Islam, ya. Oleh karenanya saya selalu memasang status al khairu makhtarahullah. Yang terbaik itu adalah pilihan Allah, ya. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu, tapi ternyata keinginan Allah itu lebih kuat daripada keinginan kita. Ana urid wa anta urid wallahu yaf'alu ma yurid, ya. Kita ingin dan Anda ingin, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuai dengan keinginan Allah. Oleh karenanya ketika kita menginginkan sesuatu dan ternyata yang terjadi itu adalah di luar dari keinginan kita, yakinlah itu adalah yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang kedua, mungkin pesan, ya, beberapa sebelum saya akhiri,
ketika kita memiliki suatu keinginan atau cita-cita, jangan kita jadikan kekurangan yang kita miliki ini sebagai penghalang, ya. Jadi jangan dijadikan kekurangan yang kita miliki ini sebagai penghalang kita untuk meraih cita-cita kita. Kalau saya melihat dalam kehidupan saya dari segi ekonomi, saya nggak mungkin bisa kuliah, ya. Dari segi lingkungan pendidikan, keluarga saya hampir-hampir tidak berpendidikan. Akan tapi saya ingin terus melanjutkan pendidikan. Karena keinginan kuat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan hingga saat ini alhamdulillah di tahun 2018 saya menyelesaikan S3 dan saya sekarang menjabat sebagai ketua program studi pendidikan bahasa Arab di Universitas Negeri Makassar, ya. Jadi orang Lampung tapi berkarirnya di Makassar. Oleh karenanya saya berpesan kepada adik-adik semua yang baru selesai atau yang baru merintis cita-cita, sekali lagi jangan dijadikan kekurangan yang ada pada diri kita ini sebagai penghalang. Ketika kita memiliki cita-cita, yakinlah fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau memiliki keinginan yang kuat, maka berusahalah dan bertawakallah kepada Allah, ya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Ya, ini adalah janji Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan semua kebutuhannya. Ya, ini harus kita pegang. Tawakal saja kepada Allah, ya. Berusaha untuk meraih cita-cita, yakin idza sadaqal azmu wa dhahas sabil, ya. Apabila kita memiliki keinginan kuat, maka yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan bagi kita untuk meraih cita-cita kita. Ya, itu sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir ini juga penting sekali. Doa orang tua, ya. Jadi kalau misalnya kita posisinya saat ini sebagai seorang anak atau kita memiliki seorang anak, maka jangan pernah kita untuk tidak minta doa orang tua. Doa orang tua inilah yang akan terus mengiringi kita untuk kita bisa meraih cita-cita kita. Saya ingin bercerita, saya tutup dengan sebuah cerita. Saya punya teman, ya, namanya Ustadz Mujahid, beliau alumni Lipia. Selesai dari Lipia, ya, Ustadz Mujahid, beliau dari Makassar. Beliau sebenarnya prestasinya biasa-biasa, tapi setiap beliau mendaftar sesuatu, beliau itu selalu lulus, ya. Beliau daftar S2, saingannya banyak, ternyata yang terpilih mendapatkan beasiswa adalah beliau, Ustadz Mujahid. Selesai S2 beliau pulang ke Makassar, ya. Waktu itu ketemu dengan saya di Makassar. Beliau mendaftar beasiswa S3, beliau dapat. Beliau daftar CPNS, beliau dapat. Beliau daftar untuk menjadi dai mulhaq dini, beliau juga dapat. Jadi setiap yang beliau berdaftar, itu selalu beliau mendapatkan apa yang ia inginkan. Akhirnya saya penasaran dan bertanya kepada beliau, apa kira-kira rahasianya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi perjalanan Anda? Kemudian pada saat itu beliau pun tidak langsung menjawab, ya, dan beliau akhirnya berbisik, ya. Ini rahasia, dan ini adalah rahasia dan termasuk dari kunci kesuksesan seorang anak, ya. Beliau mengatakan, demi Allah, ya, dari dulu ini saya pegang, ya, berkata beliau, setiap saya ingin melakukan tes atau ujian 10 menit atau 15 menit sebelum saya ujian, saya selalu menelpon ibu. Ini kata beliau, ya. Jadi saya ingin tes apapun, ingin ikut ujian apapun, 10 menit atau 15 menit sebelum saya masuk ujian, orang yang saya telepon itu adalah ibu saya. Dan ibu saya berdoa, mendoakan sementara saya sedang mengikuti tes. Dan alhamdulillah ini saya praktekkan juga di dalam kehidupan saya. Doa ibu ini sangat luar biasa, ya. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna. Ada 3 doa yang akan diijabah oleh Allah, tidak diragukan lagi akan diijabah oleh Allah. Satu di antara 3 doa tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'watul walid liwaladihi, yaitu doa orang tua untuk anaknya. Oleh karenanya kita sebagai orang tua, mari kita doakan anak-anak kita, mudah-mudahan anak kita menjadi orang yang sukses, orang yang soleh dan soleha, dan menjadi harapan orang tuanya di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
sebesar-besarnya, dan mohon maaf atas panjang lebarnya ya pengalaman yang saya bagikan pada kesempatan siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.